Udah keluar belum, Bu? Ya, ya. Silahkan. Oke. Selamat sore, Bu Riwan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami yang tentang film Millie and Mamet. Kelompok 1 ada Adele, ada Gabriela, saya sendiri Valentina, Marisa, dan Maura. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Adela. Oke. Ibu, dan saya kedengeran nggak? Kedengeran. Oh ya. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang perusahaan James. James ini adalah anak dari Hartono Prawiro yang mempunyai sebuah perusahaan. James Prawiro bekerja sebagai investor dengan macam-macam usaha. Terus dia juga lagi jalani bisnis papanya. James juga suka berinvestasi di restoran, sehingga yang menjadi investor di restoran yang dibuat oleh si Mamet sama rekannya itu Alex. Ini ada video yang membuktikan bahwa yang memperlihatkan latar belakang dari perusahaan James. Boleh diputar? Pernah proyek apa gitu sebelumnya? Enggak sih, baru ini. Terus James kerjanya invest gitu ya? Macam-macam sih usahanya. Boleh dipecat Bapak. Jalan. Terus kalau bapaknya? Lihat deh, gue baru terima revisian buat buku menu. Gimana menurut lo? Baik, Bu. Selanjutnya. Berarti dia di restoran baru sekali ini dong? Iya, Bu. Ya, oke. Dia perusahaannya, itu namanya apa? Perusahaannya si James itu namanya apa? Ventura apa? Ventura. Kan ada tuh pelang namanya, ada di apa? Di sekretarisnya, di belakangnya kan ada tulisannya tuh, titik-titik Ventura. Nah, apa tuh? Oh, bentar. Lihat ya? Terus kenapa perusahaan? Nah, dia bentuknya perusahaannya kan Ventura, ya. Nah, Ventura itu apa? Nah, itu belum diceritain, ya. Kalau udah belajar, kalian belum belajar bank dan lembaga keuangan ya. Nah, nanti kalau pas belajar lembaga dan keuangan mengenai Ventura itu akan tahu gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kalian cari. Di situ kan ada tulisannya tuh nama perusahaannya belakangnya kalau nggak salah, seingat saya sih Ventura. Ya, nah jadi kalian cari tahu itu Ventura. Hah? Apa namanya? Omega Ventures. Hah? Nggak dengar. Apa Del? Nggak kedengeran. Nanti coba dicari deh. Pas si itu datang si Mili datang. Omega Ventures, Bu. Ya, Omega kan? Omega Ventura kan? Ya. Ya. Nah, itu seharusnya kalian juga bahas. Kenapa mereka namanya Ventura gitu ya. Biasanya itu perusahaan yang melakukan investasi ya. Biasanya orang yang suka investasi dia mendirikan itu. Nah, sekarang oke, lanjutkan. Baik, yang kedua ini kecurigaan Mili. Kecurigaan ini yang membuat Mili curiga adalah orang yang menginvestasi adalah orang yang mencurigakan karena salah satu terdakwa money laundering yang divonis bebas. Ia juga curiga karena untuk perusahaan tambang milik Herman menginvestasikan uangnya di restoran yang skalanya tidak sebanding dengan usaha yang sedang dijalankan oleh Mamet suaminya sendiri. Oke. Berikut ini videonya, Bu. Mamet kan lagi buka restoran baru. Restorannya tuh namanya James Prawiro. Anaknya Hartono Prawiro. Yang kemarin jadi saksi kunci di sidangnya Herman. Gue bukan yang mau nakal-nakalin, tapi orang-orang kayak Hartono itu penasihat kami. Mana tahu? Apa yang jadi
Sinyalnya nggak bagus ya. Sudah, Bu. Oke, ada yang tahu nggak si Mili ini dia latar belakangnya apa? Pegawai bank. Iya, pegawai bank udah. Ya, pegawai bank. Jadi bukan sesuatu yang maksudnya bukan sesuatu yang aneh. Si Mili ini paham mengenai APO PPT ya, benar ya? Iya, Bu. Karena dia background-nya adalah pegawai bank. Ya, oke, lanjut. Selanjutnya itu ada tipologi APO PPT yang menyangkut dari film Mili dan Mamet. Yang pertama itu ada investasi bisnis, yaitu atau disebut juga dengan mingling. Itu cara yang melibatkan penggabungan hasil kejahatan dengan uang bisnis yang sah untuk mengemburkan sumber dana. Terus yang kedua itu ada penggunaan nominas, trust, anggota keluarga, atau pihak ketiga lainnya dalam rangka mengaburkan ide seorang yang mengendalikan dana ilegal. Terus? Sudah, Bu. Ada 2 jenis tipologinya. Oke. Nah, kalau ini dia masuk ke mana? Intersection atau placement atau satu lagi apa? Placement. Terus yang kedua apa? Ada 3 itu, ingat nggak? Layering. Terus ada lagi intersection. Ya. Nah, kalau ini udah masuk ke mana dia? Placement. Layering. Layering. Bukannya udah intersection. Intersection, right? Integration. Karena dia sudah menggabungkan uang yang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah. Dia bikin restoran ini kan bisnisnya dibikin sah kan? Ya. Jadi dia masukin di situ investasi di bisnis yang sah. Oke, lanjut. Slide-nya belum ini di sini. Udah. Digedein aja. Seandainya perusahaan James dan James ingin menjadi nasabah di bank kalian bekerja, apakah yang akan kalian lakukan sebagai customer service dengan asumsi kalian belum tahu latar belakang James dan perusahaannya? Jadi, sebagai customer service dapat melakukan CDD berdasarkan risk-based approach dengan mengelompokkan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Adapun bagi calon nasabah atau nasabah berdasarkan analisis tingkat risiko diketahui tergolong rendah, maka bank dapat menerapkan prosedur CDD sederhana. Pedoman kriteria tingkat risiko rendah antara lain tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji, calon nasabah berupa emiten atau perusahaan publik yang tunduk pada peraturan, calon nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah, calon nasabah merupakan lembaga negara atau instansi pemerintah, terus tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pengentasan kemiskinan. Juga calon nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria calon nasabah dengan profil dan karakteristik yang sederhana. Oke, ini belum menjawab pertanyaan. Belum menjawab pertanyaan. Nah, suara saya kedengaran jelas nggak? Soalnya ini feedback. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, ini belum menjawab pertanyaan. Ya, ini kan hanya teorinya aja nih yang ditulis. Ya, berarti kalau dia memenuhi kriteria yang tadi disebutkan, ya, tujuan pembukaan rekening untuk menerima gaji, calon nasabah berupa emiten terdaftar di ini, terus calon nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah, ya kan? Ini kan dilakukan CDD sederhana. Nah, sekarang kalau di perusahaannya si James tadi, si Omega Ventura tadi, apa yang harus kalian lakukan? Begitu lihat nama perusahaannya ini, begitu lihat namanya,
begitu ngecek apa namanya kayak si Mili ya, dia kan mengandalkan media sosial juga. Ya, dia cek Instagram, dia cek untuk cari data ya. Sebenarnya siapa sih si James? Siapa orang tuanya? Ya kan? Kenapa dia mau investasi di sini? Bisnisnya dia apa aja sih? Dia kan cari tahu. Nah, harusnya sebagai customer service pun kita juga melakukan hal tersebut gitu ya. Begitu ada satu perusahaan masuk, kan kalian harus memprofile. Dia resikonya tinggi, sedang, apa rendah. Kalau resikonya rendah, yang harus memenuhi yang ini kalian tulis. Tapi kalau perusahaan investasi, harusnya tidak masuk dalam resiko yang rendah. Ya, karena dia bisa dipakai sebagai tempat atau alat untuk melakukan pencucian uang. Gitu. Nah, harusnya, dia harusnya nggak begini jawabannya. Ya, ini jawabannya belum pas karena ini benar-benar hanya ngambil dari pelajaran aja dimasukin di sini. Tapi kalian bayangkan kalau itu ada kalian menerima berkas ya dari Omega Ventura ya, kemudian kalian juga cari tahu oh nih Pak James nama belakangnya kok kayak pernah ya tersandung sama satu kasus, siapanya ya itu. Nah, itu dicari tahu. Jadi, kalian udah nggak bisa melakukan CDD sederhana, bahkan harusnya sudah IDD yang tahapannya lebih dalam lagi untuk mengetahui profil risiko seseorang. Apalagi pada saat dia awal buka sudah melakukan transaksi dalam jumlah yang besar misalnya. Ya, nah ini jawabannya belum pas, nanti tolong diperbaiki. Ya. Jadi bayangkan kita sebagai CS ya, kemudian kalau kalian buka si mantap PPATK, di situ kan udah dijelasin kalau customer service ada nasabah baru dia harus melakukan apa. Nah, pelajaran itu dipakai buat diterapkan di sini. Ya, dia kalau nasabah baru gimana, kalau nasabah lama gimana. Nah, kita pakai yang nasabah baru. Langkah-langkah apa yang dia harus lakukan? Lakukan di sini. Ya, tolong ini diperbaiki. Oke ya. Nah, berikutnya. Slide berikutnya. Pelajaran atau nasihat apa yang kalian dapatkan dari film ini terkait APO PPT? Pertama, pesan moral yang didapatkan yaitu bahwa keluarga menjadi pilar pertama yang begitu penting dalam mencegah terjadinya praktik pencucian uang. Untuk nasihatnya, supaya tidak mudah tertipu, kita tidak boleh mudah percaya dengan orang lain, terutama dengan orang yang baru kita kenal. Hal ini juga harus kita terapkan ketika menjalani sebuah bisnis. Pastikan kita harus tahu siapa partner kita, siapa investor kita, dan bagaimana latar belakang mereka, dan sebagainya. Saat akan melakukan sesuatu yang baru, kita nggak perlu ragu untuk mencobanya. Setiap langkah yang kita ambil pasti memiliki resiko masing-masing. Jadi, coba saja dan jangan sampai menyesal. Kita hanya mempunyai dua pilihan dalam hidup, sekarang atau tidak sama sekali. Ya, apa namanya? Jadi dari film tadi, ya film ini kan mendapat penghargaan ya dari PPATK. Sebenarnya banyak film yang ada kaitannya dengan pencucian uang. Ya, nah ini saya coba dulu dengan yang berbahasa Indonesia dulu, yang kasusnya nggak berat ya. Kalau kita udah bahas yang film asing, nanti pasti kasusnya lebih berat lagi. Misalnya tentang narkoba, ya ada kaitannya dengan pencucian uang, seorang akuntan yang ada kaitannya nanti dengan pencucian uang gitu ya. Nah, ini kita coba yang sederhana dulu untuk tahu bisa menggali satu profil risiko dari Omega Ventura tadi, dari James tadi ya. Nah, jadi di sini kita udah tahu ya bahwa kita kalau nanti misalnya sudah selesai kuliah atau pada saat kuliah kita mau berbisnis dengan orang lain, tiba-tiba ada investor yang ingin membiayai bisnis kita, ya apa yang Midi lakukan tadi itu harus kalian lakukan. Ya. Nah, nasihat ini udah benar ya, pesan moralnya ini udah oke. Jadi apa yang
apa yang dijalankan oleh Mili tadi, mencari tahu, ya, bertanya ke sana ke sini gitu ya, untuk memastikan, ya, kemudian apa namanya keputusan yang diambil oleh si Mamet untuk tidak melanjutkan, ya, karena dia lebih mendengarkan hati nuraninya. Nah, itulah yang nanti harusnya kalian jadikan pegangan pada saat memulai bisnis dengan seseorang. Ya, kita perlu tahu dari mana sumber uangnya itu. Ya, jadi jangan terpesona pada jumlah uang, terus kita mau apa saja, istilahnya kita menghalalkan segala cara karena kita ingin cepat sukses, tapi kita harus tahu ini sumber uangnya dari mana. Kalau bukan kita yang yang mengakhiri praktek-praktek pencucian uang ini, siapa lagi, ya. Jadi kita masih muda, perjalanan kita masih panjang, ya jangan sampai nanti kejeblos gara-gara ada orang melakukan pencucian uang, kita nggak sengaja, ya, kadang nggak sengaja ya, kita ikut tersangkut, ya, masa depan kita jadi bermasalah di kemudian hari. Ya, oke, ini sudah bagus. Cuman saya tadi minta ganti ya untuk yang tadi seandainya pegawai bank, karena ini belum pas. Ya, ini masih teori. Ya, jadi bayangkan kalian adalah seorang teller, seorang CS, kemudian ada pegawainya dari Omega Ventura datang mau membuka rekening di bank kalian. Ya, kalian lihat di Simantap APU PPT yang kita belajar ya, pelajaran online dari PPATK, kalian buka di situ dilihat kalau kalau CS menerima nasabah baru, itu langkah-langkah apa yang harus dilakukan, itu kalian tulis di sini. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara kalian mencari informasi mengenai seseorang yang kalian ragu. Ya, misalnya pernah mendengar, makanya kalau di bank harusnya ada daftar PEP ya, atau daftar orang-orang yang masuk dalam daftar DTTOT misalnya. Ya. Nah, itu yang harus selalu dicek. Sebagai pegawai bank kita harus ngecek, ada nggak ini daftar orang-orang yang lagi dalam kasus. Ya, kemudian misalnya ada berita si A kena kasus pencucian uang. Nah, itu harusnya masuk ke dalam data di perusahaan. Gitu, data di bank kita, sehingga kita bisa lihat ya pada saat CS mengecek, oh ada namanya. Gitu. Jadi di bank memang kita harus mengumpulkan nama-nama orang-orang yang sedang tersangkut kasus-kasus. Ya, jadi begitu kita baca ada, kita langsung input namanya. Ya, jadi pada saat CS-nya cari, nama itu sudah ada. Ya, apalagi orang-orang di sekitar kita yang tinggal di sekitar kita. Nah, jadi tolong itu nanti bagian itu saja yang dibenerin, ya. Yang lainnya sama itu latar belakang perusahaan. Tadi yang di awal, ya. Di situ kan hanya cerita mengenai si James, tapi nggak cerita mengenai Omega Ventura. Nah, kamu coba cari Omega Ventura, itu perusahaannya Ventura itu apa sih? Nah, tuliskan di situ. Ya, sudah cukup jelas apa yang harus diperbaiki? Sudah, Bu. Oke. Ya. Oke, sudah cukup dari kelompok 1. Sudah boleh kita akhiri ininya Zoom-nya ya, nanti tolong diperbaiki. Setelah diperbaiki di email ke saya. Oke. Terima kasih, Bu. Nah, emailnya berikut sama rekamannya. Terima kasih. Ya. Iya, Bu. Ini nanti kalian live kan langsung record ya. Nah, nanti setelah itu ke save, dia biasanya masuk ke download, nanti kalian kirim ke saya. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya, diperbaiki ya. Oke. Selamat siang. Selamat sore. Bu. Ya.